Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan pitching Kedai Reka, di mana kami akan mempresentasikan dengan judul Pengembangan Pemasaran dan Hilirisasi Batik Ciprat Karangpatihan. Perkenalkan, saya Dr. Rohmat Ali Purnomo SMSI dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo sebagai ketua. Kemudian ada Rindang Widuri Eskom MM PhD dari Universitas Bina Nusantara sebagai anggota, dan juga Ferry Setiawan SEMM dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo sebagai anggota. Adapun mitra dalam matching fund kali ini atau dalam tema kami adalah Bapak Eko Mulyadi SIP dari Pemerintah Desa Karangpatihan. Terima kasih Bapak Ibu. Perkenalkan, saya adalah Eko Mulyadi, Kepala Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, yang mana kami atas nama Pemerintah Desa Karangpatihan adalah mitra dalam matching fund dengan Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan Universitas Bina Nusantara. Bapak Ibu yang saya hormati, Desa Karangpatihan ini terletak di Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, dengan jumlah penduduk mencapai 5.746 jiwa. Dari sekian jiwa itu, ada 98 warga penyandang disabilitas intelektual, ada 709 kaum muda dengan sosial ekonomi lemah, dan ada 853 perempuan dengan ekonomi lemah. Pemerintah Desa Karangpatihan berkomitmen untuk membantu kaum muda dengan sosial ekonomi lemah, perempuan dan penyandang disabilitas dengan kemandirian dan pola pikir kewirausahaan dalam rangka mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan kekurangan gizi. Salah satu produk unggulan Desa Karangpatihan adalah batik ciprat yang diproduksi oleh penyandang disabilitas, kaum muda, dan perempuan dengan sosial ekonomi lemah. Kegiatan yang dilakukan antara lain pelatihan dan pendampingan dalam membuat batik ciprat dengan media kain, serta pemasaran batik ciprat secara konvensional dan sederhana. Masalah yang terjadi di kami adalah tentang keterbatasan kreativitas, promosi, dan sarana pendukung pemasaran. Kegiatan produksi batik ciprat seperti rutinitas biasa, ini memang terkesan monoton. Media yang hanya terpaku pada kain dan belum memaksimalkan potensi media lain, serta proses produksi batik penyandang disabilitas, kaum muda dan perempuan dengan sosial ekonomi rendah, serta pemasaran yang hanya memakai satu media sosial saja. Sehingga tentunya perlu sentuhan inovasi, kreasi, dan teknologi yang perlu dikembangkan dalam pemasaran dan hilirisasi batik ciprat Karangpatihan. Dari masalah yang dihadapi oleh mitra, muncul gagasan untuk memaksimalkan potensi batik ciprat Karangpatihan yang diproduksi oleh para penyandang disabilitas, kaum muda, dan juga perempuan dengan ekonomi sosial rendah dalam satu wadah, dan memfasilitasinya dengan program bernama Galeri Batik Ciprat Karangpatihan. Kegiatan ini merupakan kolaborasi simbiosis mutualisme bersama pemerintah Desa Karangpatihan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, dan juga Universitas Bina Nusantara. Program Galeri Batik Ciprat Karangpatihan dikembangkan untuk dapat mencapai output berupa peningkatan daya saing bagi mitra pemerintah, melaksanakan kegiatan untuk mencapai 8 indikator kinerja utama atau IKU perguruan tinggi, serta memberikan dampak pertumbuhan ekonomi bagi pemerintah daerah. Adapun input yang diperlukan berupa komitmen in cash ataupun in kind dari mitra pemerintah daerah, kemudian teknologi tepat guna atau TTG, dan juga sumber daya manusia atau SDM dari perguruan tinggi, serta dukungan program matching fund dari Kemendikbud Ristek. Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini Desa Karangpatihan memiliki fasilitas berupa lahan dan bangunan yang dapat dialokasikan sebagai pengembangan batik ciprat Karangpatihan. Pemerintah Desa Karangpatihan memiliki peran untuk membantu dan menyiapkan lahan bangunan dan permodalan untuk melaksanakan kegiatan matching fund. Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan Universitas Bina Nusantara sepakat bertanggung jawab untuk mengembangkan batik ciprat Desa Karangpatihan dengan melaksanakan program pelatihan pengembangan berbasis affiliate marketing dan porsi strategi, serta STP, bauran pemasaran berbasis BUMDes, website, dan e-commerce, dan pelatihan produksi batik ciprat dengan media fashion berkelanjutan dan souvenir seperti media kaos, set baju pengantin, kipas, tas, dan gelas oleh para penyandang disabilitas, kaum muda perempuan dengan sosial ekonomi rendah di Desa Karangpatihan. Bapak Ibu yang kami hormati, keterkaitan inovasi dan kegiatan ini berawal dari penelitian dan pengabdian tentang penciptaan batik ciprat Karangpatihan dan kesiapan teknologi UMKM, serta produk batik ciprat berbasis bahan alam, dan juga produk batik ciprat sebagai upaya peningkatan resiliensi sosial bagi warga disabilitas di Desa Karangpatihan dan pengemasan batik ciprat Karangpatihan. Ini sudah dimulai dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Luaran yang ditargetkan adalah pemasaran produk batik ciprat Karangpatihan pada unit BUMDes di wilayah Ponorogo,
pemasaran berbasis website dan e-commerce, dan kemudian diversifikasi produk batik Ciprat dengan media fashion berkelanjutan dan souvenir. Adapun manfaat dan dampak yang dapat dirasakan baik dari perguruan tinggi ataupun mitra, antara lain dari sisi tangible, diantaranya adalah bagi perguruan tinggi, kegiatan ini memberikan manfaat untuk menyelesaikan masalah perguruan tinggi dengan mitra, yaitu memberikan kesempatan kepada dosen dan mahasiswa untuk melakukan kegiatan di luar kampus dengan ekuivalensi pada mata kuliah dan tugas akhir. Khususnya bagi mahasiswa, ini dapat menggunakan 20 SKS di luar kampus dengan terlibat pada upaya melakukan inovasi produk yang diwujudkan dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan pendampingan hingga menghasilkan inovasi pemasaran ataupun pengembangan pemasaran dan hilirisasi produk batik Ciprat Karangpatihan. Bagi mitra, manfaatnya dapat menyelesaikan masalah mitra dan masyarakat, dan juga upaya pemasaran dan hilirisasi batik Ciprat sehingga dapat meningkatkan daya saing, meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi pada masyarakat penyandang disabilitas, kaum muda, dan perempuan dengan sosial ekonomi rendah melalui pemasaran dan hilirisasi produk yang dihasilkan. Adapun secara intangible, yaitu bagi perguruan tinggi, kegiatan ini memberikan manfaat secara tidak langsung melalui pendidikan yang diwujudkan dalam bahan ajar dan pengembangan berkelanjutan dari inovasi produk, dan nantinya dapat diintegrasikan dalam industri kreatif melalui publikasi karya ilmiah. Bagi mitra, kegiatan ini memberikan manfaat secara tidak langsung melalui optimalisasi hilirisasi produk yang bisa diwujudkan dalam hal kekayaan intelektual berupa merek, hak cipta dari batik Ciprat Karangpatihan tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.